Halo, nama saya Raihan Adistri Irawan dari kelas Penerbitan 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakia Solatima dari kelas PB1A bersama rekan saya Raihan akan mempresentasikan nilai-nilai gender dalam Islam. Presentasi ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pengenalan mengenai gender, yang kedua perbedaan gender, gender dalam Islam, dan dalil-dalil mengenai gender. Yang ketiga ada video dari ahli mengenai gender dalam Islam, dan yang keempat kesimpulan. Apa itu gender? Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Berdasarkan definisinya, gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender juga bisa diartikan pandangan atau keyakinan yang dibentuk masyarakat tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan bertingkah laku maupun berpikir. Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah gender ini adalah yang membedakan antara konsep seks dan konsep gender. Sesungguhnya gender dan seks itu berbeda. Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek sosial budaya. Sedangkan seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan secara anatomis dan biologis. Terlihat dari tabel perbedaan antara seks dan gender, sumber pembelanya seks adalah Tuhan, sumber pembela gender adalah masyarakat. Kemudian unsur pembela seks adalah biologis atau alat reproduksi, sedangkan gender kebudayaan atau tingkah laku. Kemudian dari sifat pun berbeda, seks cenderung mengarah ke kodrat tertentu dan tidak dapat dipertukarkan. Sementara gender terkait dengan harkat, martabat, dan dapat dipertukarkan. Kemudian terakhir keberlakuannya, seks itu berlaku sepanjang masa, sementara gender dapat berubah. Ini adalah contoh gender. Laki-laki sering kita anggap sebagai manusia yang maskulin, tegas, rasional, berjiwa pemimpin, pelindung, kepala rumah tangga, dan lain sebagainya. Sementara perempuan sering kita anggap sebagai manusia yang feminim, lemah lembut, sensitif, emosional, selalu memakai perasaan, pandai memasak, pandai merawat diri, dan lain sebagainya. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan publik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Bagaimana gender dalam Islam? Gender dalam Islam, Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan bentuk yang terbaik, dengan kedudukan yang paling hormat. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal pembedaan antara laki-laki dan perempuan, karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Yang membedakan hanyalah dari segi biologisnya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 70.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Kesetaraan dalam Islam. Pada dasarnya, semangat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil atau equal. Oleh karena itu, subordinasi terhadap kaum perempuan dan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat keadilan yang diajarkan oleh Islam. Konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran antara lain sebagai berikut. Pertama, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku telah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam kapasitasnya sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba ideal dalam Al-Quran biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa atau mutakun. Kedua, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk menjadi khalifah di bumi, bagaimana tersurat dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Al-An'am ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagian kamu atas bahagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketiga, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan untuk meraih peluang prestasi. Disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nahl ayat 97, Quran Surat Al-Ghafir ayat 40, dan Quran Surat An-Nisa ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw utsa wa huwa mu'minun fa aulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna nakira. Dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Quran Surat An-Nisa ayat 124. Ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional tidak mesti dimonopoli oleh satu jenis kelamin saja. Dijelaskan di sini qala Abu Sa'ud wa tafdhilu lirrijal likamalil aqli wa husnit tadbir wa rizanatir ra'i wa mazidil quwwah
walidzalika khassu bin nubuwah wal imamah wal wilayah wasyahadah wal jihad wa ghairi dzalik. Di sini kaum laki-laki memiliki kelebihan, keistimewaan yang telah Allah berikan kepada kaum laki-laki tersebut tanpa dicari oleh kaum laki-laki. Dari asalnya mereka sudah memiliki kelebihan tersebut. Jadi sehingga kalau kaum perempuan ingin mendapatkan keistimewaan seperti kaum laki-laki, usahanya seperti apa, tidak akan mendekati kaum laki-laki tersebut. Jadi hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum laki-laki tidak bisa diambil alih oleh perempuan manapun yang memiliki mungkin akalnya seperti kaum laki-laki, tidak bisa. Karena kewajiban ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum wanita yang mereka memiliki kesempurnaan akal, di dalam berbuat mereka memiliki perbuatan yang baik dan juga pemikiran yang baik, dan mereka pun memiliki tambahan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kaum laki-laki biasanya lebih kuat dari segi tubuhnya daripada kaum wanita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ketika memilih kenabian, Allah Subhanahu wa taala memilih kaum laki-laki. Karena apa? Karena diciptakan dengan sempurna, akalnya sempurna, pemikirannya sempurna, dan juga kaum laki-laki memiliki kekuatan yang lebih daripada kaum wanita. Dan juga ketika pemimpin, Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang dipilih adalah kaum laki-laki. Yang berhak menjadi pemimpin adalah kaum laki-laki, pemimpin di dalam rumah tangganya, pemimpin di dalam masyarakatnya, ataupun pemimpin di dalam negara. Yang mana Allah anjurkan di sini adalah pemimpin adalah kaum laki-laki. Begitu juga di dalam syahadah ketika kita bersaksi, yang mana kaum laki-laki satu menyamai dua kaum wanita. Karena apa? Karena kaum laki-laki memiliki kelebihan tersebut. Dan juga di dalam al-jihad diwajibkan bagi kaum laki-laki untuk berjihad, beda dengan wanita. Wanita tidak diwajibkan untuk berjihad. Ini kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki, dan juga diberikan kewajiban-kewajiban yang lain atas keistimewaannya tersebut. Kaum laki-laki memiliki akal yang sempurna, pemikiran yang baik, maka diberikan kewajiban untuk apa? Untuk mengasuh dan juga mengurus anak istrinya, untuk menginfaki anak istrinya. Kaum laki-laki diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih kuat daripada kaum wanita. Maka kekuatannya wajib disalurkan kepada jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, beda dengan kaum wanita. Jadi keistimewaannya sudah ada kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kaum laki-laki tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam Al-Qur'an di sini bahwa kaum laki-laki memiliki keistimewaan beda dengan kaum wanita. Begitu juga kaum wanita memiliki keistimewaan beda dengan kaum laki-laki. Sebagaimana di dalam ayat-ayat yang kemarin sempat kita bahas mengenai warisan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan bagian yang lebih daripada kaum laki-laki, yang mana mereka ambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Satu kaum laki-laki ataupun laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari bagian kaum wanita. Di sini orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Islam, orang-orang yang mengatasnamakan mendukung kaum wanita ataupun menginginkan persamaan untuk kaum wanita, mereka mengambil ayat ini mengatakan apa? Bahwa ajaran Islam tidak adil. Kenapa kaum laki-laki mendapatkan jatah yang lebih daripada kaum wanita? Tapi kalau kita lihat dari pandangan Islam, kita bisa ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha adil benar-benar menjelaskan ataupun mensyariatkan kepada makhluknya yang dibawakan oleh Rasulullah SAW adalah ajaran yang paling adil. Laki-laki mendapatkan bagian yang lebih daripada kaum wanita karena hartanya laki-laki bukan untuk laki-laki sendiri. Kalau kaum wanita memiliki harta, hartanya untuk siapa? Untuk wanita itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkannya untuk memberikan kepada orang lain, tidak. Kalau harta tersebut ditimbun untuk wanita itu sendiri, terserah. Karena tidak ada kewajiban untuk mengasuh suaminya, tidak ada kewajiban untuk mengasuh orang tuanya, tidak ada kewajiban untuk mengasuh anak-anaknya, tidak ada. Tapi beda kaum laki-laki. Kalau kaum laki-laki, hartanya bukan untuk laki-lakinya sendiri. Diwajibkan untuk menafkahi istrinya, diwajibkan untuk menafkahi anak-anaknya ataupun orang tuanya. Maka di sini harta yang lebih yang dimiliki oleh kaum laki-laki bukan sebenarnya bukan untuk kaum laki-laki tersebut. Tidak bisa dinikmati untuk
laki-laki itu sendiri. Tapi apa yang menikmati? Istrinya juga menikmati, anak-anaknya juga, dan juga orang tuanya juga menikmati. Tapi kalau harta perempuan, yang menikmati cuma perempuan tersebut. Tidak ada kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka semua. Sehingga kalau kita lihat dari segi seperti ini, kita lihat bahwa kaum laki-laki mendapatkan lebih banyak daripada kaum wanita di dalam ilmu faraid. Itu adalah keadilan yang Allah berikan kepada laki-laki tersebut di dalam ajaran ini. Karena apa? Karena kewajibannya lebih banyak daripada kewajiban wanita. Begitu juga di dalam ayat ini, yang mana kaum laki-laki memiliki kewajiban yang lebih daripada kaum wanita di dalam mengasuh, di dalam mendidik, di dalam menginfaki kepada kaum wanita. Karena apa? Karena kaum laki-laki memiliki keistimewaan yang lebih daripada kaum wanita. Jadi persamaan itu harus kita lihat dengan sebenar-benarnya persamaan. Tidak mungkin kita samakan kaum laki-laki dan juga kaum wanita, karena asalnya sudah berbeda. Kalau kita lihat anak-anak yang ada dalam sekolah, semua satu murid-muridnya semua sama. Tapi ada yang duduknya di soft awal, soft 2, soft ketiga. Tidak mungkin kita samakan semua. Semua duduknya jejer satu soft, tidak bisa. Atau pakaian, atau kita memiliki kedua anak. Anaknya yang satu tinggi, yang satu pendek. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun mereka menginginkan musawah, semua sama. Ya sudah, jahitkan untuk anak ini 1,5 meter dan juga yang kecil ini juga 1,5 meter sama. Biarkan gamisnya ataupun bajunya kebesaran, biarkan. Yang penting kita harus musawah. Kita harus samakan mereka semua. Tidak bisa. Karena asal mereka sudah berbeda. Yang besar, yang gemuk dan juga yang kurus, kita samakan semua pakaiannya. Tidak mungkin bisa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan kepada kita, memberikan kepada kita syariat-syariatnya sesuai dengan porsinya. Tidak bisa kita samakan, tidak bisa. Kaum laki-laki tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup dirinya. Kaum wanita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita samakan tidak mungkin bisa. Tidak boleh. Kalau kita samakan akan terjadi kefasatan ataupun kerusakan yang lebih daripada yang mereka inginkan dari arti musawah tersebut, penyamaan tersebut. Jadi kita ketika menyamakan, kita harus lihat dulu porsi-porsinya. Sebagaimana kalau kita mendahulukan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hadiah ataupun menyamakan di antara anak-anak kita. Tapi di antara anak-anak kita ada yang lebih pintar, ada yang bisa nulis, ada yang tidak. Apakah kita samakan semuanya? Ayo tulis, semuanya harus nulis. Tidak mungkin bisa. Pasti kita dahulukan anak yang bisa nulis daripada anak yang tidak bisa nulis. Anak yang memiliki keistimewaan, mungkin bisa menjadi petani ataupun bisa menjadi penjahit. Anak yang tidak bisa kita paksa untuk menjadi penjahit ataupun petani. Karena apa? Karena masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, keistimewaan yang dimiliki harus kita ambil sesuai dengan porsinya. Kita tidak bisa samakan 100%. Kalau kita samakan, ya kita samakan seperti tadi itu. Kita memiliki beberapa anak, kita samakan semuanya pakaiannya. Kita memiliki beberapa murid, samakan semua ada berdiri di satu soft. Tidak mungkin bisa. Dan satu sama lain pasti memiliki keistimewaan dan juga perbedaan-perbedaan yang mana kita berikan hal seperti itu sesuai dengan keistimewaan ataupun porsinya masing-masing. Begitu juga perintah Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, asalnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, mewajibkan kepada kita sesuai porsinya masing-masing. Kaum wanita tidak diwajibkan untuk berjihad. Kaum laki-laki yang diwajibkan untuk berjihad. Karena apa? Karena kaum laki-laki memiliki keistimewaan, yaitu apa? Karena memiliki kekuatan yang lebih daripada kaum wanita. Kaum wanita tidak diwajibkan untuk berjihad. Kaum laki-laki diwajibkan untuk apa? Menafkahi yang lain. Karena apa? Karena kaum laki-laki memiliki kekuatan yang lebih, sehingga dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja dan juga menafkahi orang-orang yang tidak bisa bekerja, yaitu kaum wanita. Di sini persamaan yang seharusnya kita artikan keadilan yang benar-benar adil dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi persamaan itu belum tentu adil. Yang mana mereka serukan kita harus samakan semuanya, itu belum tentu adil. Sebagaimana anak yang kecil kita berikan pakaian anak yang besar seperti saudaranya, itu tidak adil. Tapi kita samakan, kita beri ini ukurannya sama. Ukurannya semua sama secara zahir sama, tapi kita tidak adil kepada orang tersebut. Karena apa? Karena porsinya beda. Karena ini besar, ini kecil. Ini lebih pintar, ini tidak.
Ini memiliki keistimewaan, ini tidak. Maka di dalam keadilan kita harus lihat juga porsi-porsinya seperti apa. Mengenai wanita yang bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah. Itu inti permasalahannya nih. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kodrat pria dan wanita menurut Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada agama yang memberikan ajaran kesetaraan gender seperti agama Islam. Tidak ada kitab suci baik Yahudi, Nasrani yang seperti kitab sucinya umat Islam yaitu Al-Quran jelas-jelas secara eksplisit menghormati kedudukan wanita disamakan dengan kedudukan pria. Tidak membedakan sedikit pun antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan ialah sikap takwanya kepada Allah, sikap imannya kepada Allah. Tidak laki-laki, tidak wanita. Yang paling bertakwa itulah yang paling dihormati oleh Allah, yang paling dihargai oleh Allah. Tidak laki-laki, tidak wanita yang tidak bertakwa itu akan mendapatkan murka Allah. Artinya agama Islam telah memberikan kedudukan yang setara persis antara laki-laki dan wanita. Perbedaan ada, yaitu perbedaan kodrati, karena wanita berbeda dari laki-laki. Ada setiap bulan kedatangan haid, ya, men, kemudian ada hamil, ada melahirkan, itu saja yang membedakan antara laki-laki dan wanita. Kemudian menyusui anaknya sampai 2 tahun dan memeliharanya sejak bayi sampai mandiri, itu kerjaan wanita yang sangat mulia, yang sangat berat tapi mulia dan dihargai oleh Allah. Itulah menurut agama Islam betapa perempuan itu sangat mulia. Masya Allah. Lalu bagaimana kalau sampai seorang wanita sampai harus bekerja? Mana yang sebenarnya lebih mulia di sisi Allah? Wanita yang mengabdikan dirinya, fokus untuk mengurus keluarga di rumah, ataukah wanita yang akhirnya memutuskan untuk bekerja menafkahi keluarganya? Ketika zaman Rasulullah SAW, beliau pernah memberikan izin kepada seorang sahabat namanya Ummul Qushairiyah untuk berbisnis ke pasar. Karena suaminya sudah uzur, sudah tidak mampu lagi mencari nafkah, sedangkan memiliki beberapa anak. Nah, Ummul Qushairiyah, seorang istri, ibu rumah tangga, keluar dari rumah berbisnis. Nah, itu mari kita analogikan keadaan kita sekarang. Kalau memang di keluarga itu income-nya masih belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan, segala kebutuhan yang primer, maka ibu rumah tangga diperbolehkan untuk keluar dari rumah mencari nafkah. Asal tetap menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, kehormatan keluarganya. Yang penting itu. Dimanapun kita ini berada, laki atau perempuan, yang penting bertakwa kepada Allah. Belum tentu yang di rumah saja pagi sampai malam lebih bertakwa daripada yang keluar dari rumah. Belum jaminan, tidak jaminan. Siapa tahu yang di rumah kurang bertakwa atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan agama. Yang keluar rumah malah bekerja, mencari nafkah yang halal, menjaga kehormatannya, akhlaknya, dan menjadi contoh dari masyarakat bahwa seorang ibu yang sukses, itu kan baik sekali. Tapi kalau gitu, apa dong yang membedakan pria dan wanita? Karena kan dengan jelas di Al-Quran gitu Allah menciptakan pria dan wanita. Artinya kan sudah jelas-jelas berbeda. Tapi kalau tadi dari awal Pak Kiai menyatakan bahwa Islam itu mengakui kesetaraan gender. Iya. Perbedaannya hanya dalam kodrat itu tadi. Dalam kodrat ciptaan Allah, yaitu men, hamil, menyusui, nifas, itu saja. Hal-hal di luar itu sama. perempuan boleh lakukan. Hak menuntut ilmu, hak mendapatkan kekayaan, hak untuk mengembangkan karirnya, sama. Maka dalam Nahdlatul Ulama sendiri, para ulama merestui atau membolehkan perempuan remaja membangun organisasi namanya Fatayat NU, yang ibu-ibu namanya Muslimat NU. Tidak masalah. Kita yang laki-laki di NU, remajanya menjadi Ansor, pelajarannya menjadi Ibnu. Kalau yang perempuan, ibu-ibu namanya Muslimat NU,
ibu remaja namanya Fatayat, umur 40 tahun ke bawah, dan pelajar perempuan namanya IPPN. Baik. Itulah luar biasa bahwa sejak zaman dahulu Islam ini sudah jelas-jelas mengajarkan yang namanya kesetaraan gender. Pria dan wanita memang secara kodratnya berbeda ya Pak Kiai. Namun untuk hal-hal yang seperti kita menuntut ilmu, kita mungkin untuk bekerja, silakan pria dan wanita silakan untuk mengerjakan atau melakukannya, tapi yang terpenting jangan pernah meninggalkan yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan membedakan kemuliaan atau kedudukan kita dibandingkan umat-umat yang lain. Kita nanti akan berbicara lagi seputar bagaimana wanita yang bekerja apabila suaminya sudah melarang namun dia tetap memutuskan untuk meneruskan niatannya bekerja. Tentunya masih dalam risalah. Ayo kita duduk aja Mas Lidian. Oh iya, terima kasih banyak nih Pak Lebih Kiai. rileks. Tafadhol. Alhamdulillah, syukran Pak. Wah, tadi Pak Kiai kan memberi ada satu cerita bahwa apabila suami ini mendapatkan uzur, maka istri diperkenankan untuk berbisnis, bekerja. Namun bagaimana kalau keadaannya sang suami tidak ada uzur, masih sehat walafiat, masih sebagai pemberi nafkah, tapi istri ingin bekerja? Kita kembali pada prinsip yang pertama. Yang penting siapapun ya, di sini istri lah. Yang penting bertakwa kepada Tuhan, menjaga dirinya, mampu menjaga dirinya, menjaga imannya, menjaga akhlaknya, menjaga martabat kehormatannya di dalam rumah atau di luar rumah. Yang duduk di rumah pun kalau tidak bertakwa kepada Tuhan akan terkutuk, akan mendapat laknat dari Allah. Seorang ibu rumah tangga yang bekerja di luar dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, mencari nafkah, mencari anugerah, dengan mampu menjaga dirinya, menjaga ibadahnya, itu lebih baik daripada yang di rumah. Jadi kembali pada prinsip dimanapun kita berada, yang penting bertakwa kepada Allah. Namun bagaimana? Tapi ada syarat yang paling prinsip, Apa itu? seizin suami, seizin suaminya. Kalau suaminya betul-betul melarang, nah itu harus taat kepada suami. Ya, cobalah didiskusikan dulu dengan suaminya. Seorang istri yang ingin mengembangkan karirnya, kemudian suaminya rupanya agak keberatan, coba didiskusikan dulu. Kalau suami tetap pada prinsipnya tidak boleh keluar dari rumah, harus taat kepada suami. Walaupun si istri katakanlah sudah mengenyam pendidikan tinggi sampai S2 bahkan berprestasi, namun setelah menikah sepertinya suami tidak ridho, tetap harus taat pada suami. Ya, karena mengembangkan ilmu tidak harus keluar rumah, bisa saja dalam rumah tapi mengembangkan ilmunya, menulis atau menjawab pertanyaan dari jauh, atau membimbing anak-anaknya, menghadiri majelis taklim misalkan, atau diskusi-diskusi. Masa nggak boleh juga sama suaminya? apalagi juga kalau bekerja kan sekarang udah bisa jarak jauh kan Pak Kiai, misalnya dengan online kan bisnis seperti itu sambil bisa mengurus anak itu juga bisa ya kan. Bahkan ada yang suka berdagang dari majelis taklim ke majelis taklim, begitu selesai itu mereka itu berdagang. juga baik. Itu juga baik ya. Baik sekali ya. Bahkan banyak orang tidak tahu ya, mohon maaf, bahwa pertama kali orang mati syahid demi mempertahankan agama Islam adalah perempuan. Namanya Sumayyah, budaknya Abu Jahal. Setelah ketahuan bahwa dia ikut Nabi Muhammad masuk Islam, diperintah agar murtad, keluar dari agama Islam, tidak mau, dibunuh oleh Abu Jahal. Pertama kali ada sahabat Nabi yang mati syahid perempuan, namanya Sumayyah. Kemudian besok harinya baru suaminya, namanya sahabat Yasir, juga dibunuh karena tetap memegang keyakinan agama Islam. Setelah itu anaknya, namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ketika diancam akan dibunuh, pura-pura murtad. Karena melihat ibunya, ayahnya sudah dibunuh, dia pura-pura murtad, dilepas, lari kepada Rasulullah, mengadu bahwa saya tadi pura-pura murtad, mencaci maki engkau, wahai Rasulullah, pura-pura saya keluar dari agama Islam. Bagaimana? Turun ayat Al-Quran, illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Kecuali bagi orang yang terpaksa, terancam untuk menyelamatkan dirinya dengan hati yang sangat
tetap istiqomah yakin dengan kebenaran agama Islam, walaupun lisannya pura-pura murtad, pura-pura mencaci maki agama Islam, mencaci maki Rasulullah, tidak apa-apa. Allah Maha tahu itu semuanya. Begitu. Oke, dan juga sekarang kembali lagi. Ya. Kalau tadi nih contohnya istri Ya. tetap bekerja dan apalagi penghasilan dari istri lebih tinggi daripada sang suami. Nah, ini seringkali juga menimbulkan ada kecemburuan, bahkan terkesan istri itu juga ada yang akhirnya tidak ingin berada di bawah suami sehingga membenarkan untuk suaminya ini adalah. Masalahnya di sini bukan masalah siapa di atas siapa di bawah. Orang suami istri itu harus yang penting pertama muasyarah bil ma'ruf. Ada pergaulan hubungan yang harmonis. Tidak ada masalah siapa menang siapa kalah, siapa yang di atas siapa yang di bawah. Jadi nggak apa-apa istri Nggak apa-apa. penghasilan lebih besar daripada suami. Asalkan itu semua mendatangkan keharmonisan, menambah keharmonisan, menambah ketakwaan. Nggak apa-apa. Tapi bagi suami apa yang harus dilakukan? Apakah dia tetap ya sudah dia pasrahkan aja seperti itu atau sebaik-baiknya suami ini menjadikan itu sebagai motivasi untuk dia berpacu untuk bisa lebih berperan lagi dalam sebagai pemberi nafkah di dalam keluarga. Idealnya seperti itu. Akan tapi kita dalam kenyataan sering melihat ada seorang istri yang punya ijazah S3, bertitel doktor, guru besar, suaminya tidak seperti dia, atau istrinya ratu. Di Eropa kan ada istrinya ratu. Lah suaminya bagaimana itu? Jadi kembali kepada yang tadi itu. Yang penting di situ ada keharmonisan. Tidak menjadikan bencana keluarga. Nggak apa-apa. Yang penting itu. Mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'amalah bil husna. Istri tetap menghormati suami. Suami menghargai istri. Anak-anak juga mencontoh ayah dan ibundanya dengan sangat positif. Itu baik-baik saja. Tidak ada persoalan. Baik Pak Kiai. Itulah tadi. Jadi kesimpulannya bahwa bagaimanapun juga tetap istri harus mematuhi apa yang menjadi ketetapan dari sang suami. Tapi hendaknya dibangunlah ada jalinan komunikasi yang baik. Kalau memang ada restu dari suami, maka istri silahkan saja. Bahkan dengan pembicaraan yang baik, ini sedikit banyak malah bisa meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Itulah adalah kenikmatan keluarga ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga buat adik-adik yang lain untuk nanti pada saat berkeluarga membina hubungan ataupun komunikasi yang baik dengan suaminya nanti insya Allah ya. Oke, kita sambung lagi bincang-bincang kita tentunya masih dalam risalah setelah yang satu ini. Kita lanjutkan bincang-bincang kita dalam risalah Pak Kiai. Ini ada satu ayat dalam Al-Quran dari surat An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya tahu ayatnya itu. Waduh, ini Pak Kiai udah bisa baca pikiran saya nih. Jangan-jangan ini udah punya keahlian lagi nih selain bisa menyampaikan dakwah. Betul, itu ayat itu yang memang banyak orang yang salah tafsir, yang mengartikan ayat itu adalah bahwa pemimpin itu harus laki-laki. Itu menurut saya tidak benar itu. Iya. Saya perjelas dulu ya Pak Kiai. Ya, silakan. Bahwa isinya dari surat An-Nisa ayat 34, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Penjelasannya Pak Kiai. Ya. Jadi kata qawwamun itu diartikan, diterjemahkan dengan sangat dangkal pemimpin. Ya. Gak benar itu. Gak benar kata qawwamun pemimpin. Qawwamun itu artinya meluruskan, membimbing. Oke lah. Dari koma, yakumu, akoma, yukimu, qawwam. Bukan memimpin. Maknanya memimpin itu salah itu. Jadi laki-laki itu idealnya adalah sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, yang membimbing, mengarahkan, memberikan jalan keluar bagi keluarganya, terutama ibunya atau istrinya. Itu yang paling penting. Kesimpulan, gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku,
Gender merupakan suatu konsep kultural berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender dalam pandangan Islam melihat bahwa jenis laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada ayat menegaskan bahwa para laki-laki atau para suami adalah pemimpin para perempuan atau para istri dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Tetapi kepemimpinan ini tidak boleh mengantarkannya kepada sewenang-wenangan, karena dari satu sisi Al-Quran memerintahkan untuk tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan, dan pada sisi lain Al-Quran memerintahkan pula agar suami dan istri hendaknya mendiskusikan dan memusyawarahkan persoalan mereka bersama. Terima kasih.